Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Saya Adam, absen pertama. saya Ahmad Daren Hafiz, absen 3. Saya Dinda Salarasati, absen 2. Saya Ilkami, absen 4. Saya Clarissa Asmarul-Rahmani, absen 6. Saya Dalla Tunsa, absen 7. Jadi kali ini kita sudah berada di lokasi sekarang kita berada di Masjid Kalipasir. Nah, fun fact-nya, Masjid Kalipasir ini berawal dari sebuah kubur ibadah yang didirikan oleh Ki Tegar jadi pada tahun 1412. Kemudian diperluas dengan batuan etnik Tionghoa dan kemudian menjadi lebih megah yang dibangun oleh penguasa seperti Tumenggung Pamit Wijaya. Oke, kali ini kami semua akan membantu kalian untuk melakukan tur di Masjid Kalipasir. تسكن روح بهجتها وتنتقي حبها من غير يكتمل. Ini kita udah bersama Bapak yang pengurus masjid. Untuk sebelumnya Bapak boleh perkenalkan nama Bapak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Rudi Hendra. Saya di masjid sebagai penasehat. Berhubung sekretarinya saya ini dulu ke generasi muda. Sementara sini saya ditempatkan di penasehat dan dijaga budaya. Jadi saya juga di luar itu sebagai ketua lingkungan, ketua RT juga. Oke Bapak, sebelum kita lanjut tur masjid ini, kita boleh ada pertanyaan untuk Bapak? Siap. Oke. Jadi pertanyaan dari saya, Pak, pertanyaan yang pertama, bagaimana sejarah dibentuknya Masjid Kalipasir ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Kampung Sejarah Kalipasir. Ada apa sih di Kampung Sejarah Kalipasir? Kampung Sejarah Kalipasir mempunyai 2 cagar budaya, masjid dan makam. Sebetulnya mah kalau Kampung Kalipasir termasuk juga ke sana, Buntekbio dan Heritage masih ke RW 4 juga. Jadi Kalipasir ini punya 4 cagar budaya seperti itu. Tapi yang saya ini wilayah saya cuma ada 2. Kalau sejarah Masjid Kalipasir terbentuk awal mula dari ada seorang putra mahkota dari kerajaan Kalipasir namanya Ki Tenggerjati pada tahun 1416. Beliau lari dari kehidupan istana menuju beliau itu ingin mencari ilmu agama yang hakiki. Beliau mengelana dan perjalanan beliau bertemu dengan Syekh Subakir dari Timur Tengah, alim ulama di sana. Ki Tenggerjati menimba ilmu di Syekh Subakir. Kemudian ilmu sudah didapat, Syekh Subakir memerintahkan kepada Ki Tenggerjati untuk disebarkan lagi ke Wahatin Girang, maksudnya ke Banten. Nah, dalam perjalanan Ki Tenggerjati dalam perjalanan itu dia menemukan atau bertemu dengan satu daerah yang memang belum ada kehidupan, hanya hutan gitu kan. Nah, di situ Ki Tenggerjati membersihkan hutan itu sebatas untuk ibadah sholat tahu atau untuk istirahat. Dia mendirikan 4 batang dari batang kelapa, tiangnya 4 batang kelapa dan atapnya pun dari daun sanur, gitu kan. Nah, di situ mungkin Ki Tenggerjati untuk sekedar untuk istirahat dan ibadah sholat. Tapi di dalam alam itu ada juga komunitas yang memang di sini kan ada juga aliran sungai di Sadane. Dulu Cipamunggas namanya, itu udah aktif. Angkatan dari pelabuhan Sunda Kelapa ke pelabuhan Banten yang mengangkut hasil bumi itu mungkin sekedar untuk ikut sholat di petilasan Ki Tenggerjati. Pada tahun 1455 diteruskan kembali, ada alim ulama dari Persia yang bernama Syekh Abdul Jalil. Beliau itu guru daripada Sunan. Nah, dalam perjalanan Syekh Abdul Jalil pun sama menyebarkan agama Islam dan mendirikan semacam surau-surau gitu. Nah, Syekh Subakir ini, Syekh Abdul Jalil menemukan petilasan Ki Tenggerjati. Nah, di situ Syekh Abdul Jalil mengganti dari arti 4 itu dari batang kelapa ke kayu jati yang sampai sekarang masih utuh itu kan kami berdiri. Nah, berhubung Syekh Abdul Jalil itu guru daripada Sunan, salah satu 4 tiang ini itu hadiah dari Sunan Kalijaga. Gitu. Kemudian Syekh Abdul Jalil membesarkan dari 4 tiang itu ke depan, ke belakang itu jadi 4 jadi ini. Itulah terus dari inilah timbul sejarahnya Kampung Kalipasir dan Masjid Jami Kalipasir. Saya sebut Syekh Abdul kesini sebab Syekh Abdul Jalil
dibekali oleh gurunya sebuah pasir hitam namanya pasir Karbala dari Irak, di mana guru dari Syekh Abdul Jalil itu memerintah setiap Syekh Abdul Jalil menyebarkan atau mendakwah Islam itu harus sebarkan di situ, di lokasi itu, supaya alim ulama setempat dan alim ulama itu untuk menyatu seperti itu. Nah itulah timbulnya sejarah kampung Kali Pasir. Gitu. Nah, tadinya mah kampung Tanah Pasir, kemudian masjid ini pun dinamakan sekaligus dengan Masjid Jami Kali Pasir karena ada di lokasi Kali Pasir itu. Nah itu kemudian diteruskan kembali tahun 1615 di mana ada Raden Arya Pamitijaya dari Kuripan Bogor, sama beliau pun jadi Temenggung di Tangerang ya, dulu Temenggung namanya Bupati kan ya. Itu beliau juga menyempurnakan masjid yang ditinggalkan para tokoh-tokoh yang lama dengan membuat dinding dari bata dan kapur yang dulu kan seperti itu. Saya itu juga Temenggung Jaya pun membesarkan kembali 2 kali masjid itu seperti ini. Inilah dari bangunan tersebut, dari arsitek ininya bentuknya dia memadukan antara budaya Sunda dan budaya Melayu. Jadi ini bentuk ininya, bentuk masjidnya sekarang seperti ini, itu kan. Nah, ini pun masjid ini termasuk masjid tertua di Tangerang juga, di Tangerang seperti itu. Nah, dengan bernilai sejarah dan budaya seperti itu. Jadi kalau misalkan kita memang sejarahnya buat dari awal 1416 itu kita ngerjati, dan 1455 Syekh Abdul Jalil, dan 1615 Temenggung Pamitijaya. Pak, maaf nih ya, tokoh penting apa saja yang dimakamkan di Masjid Kali Pasir? Kalau dari tokoh-tokoh yang dimakamkan Kali Pasir, berhubung setelah Masjid Jami Kali Pasir berdiri, tokoh-tokoh pendiri itu masih di sini, masih mungkin tugas yang Temenggung itu kan sampai meninggalnya di sini. Jadi makam ini sekaligus dibikin makam wakaf dulu. Temenggung Pamitijaya itu kan dimakamkan di sini juga, Temenggung Pamitijaya itu. Jadi selain itu juga dari anak-anaknya Temenggung Arya Sutadilaga, Temenggung Arya Ramdon, sama juga penerus masjid di sini juga. Selain dari alim ulama juga di sini kan tadi tokoh-tokoh perang juga ada di sini, diantaranya kita menyebutkan ada di sini Ratu Perang, yaitu istri dari Sultan Agung Tirtayasa yang bernama Nyai Ratu Widyanegara. Nanti kita lihat makam sini. Di sini juga ada makam Bupati ketiga Raden Hayat Pena. Di sini juga ada alim ulama wanita yang di sini, yang pendiri pesantren pertama pada itu pertama pesantren Putri Sejawa. Raden beliau itu bersuami dari Lempong yang alim ulama pun juga yang Muhammad Rais. Itulah makam di sini sebetulnya makam dulu menyebutkan ada orang-orang itu makam para wali gitu ya, sebetulnya kita tidak tahu, tapi yang dari kamus ini menyebutkan itu para alim ulama gitu yang terdapat di sini. Selain itu dari alim ulama, dari tokoh-tokoh pejabat daerah ya, dari bupati itu, dan yang lain juga yaitu dari orang juga di sini. Jadi semenjak itu pada keturunan yang berhubung turun dari yang punya wakaf ini, Temenggung Pamitijaya itu tidak berkelanjutan, tidak ini, kemudian itu diserahkan ke warga di sini, warga setempat. Jadi sekarang boleh warga setempat juga ada juga yang dimakamkan di sini. Jadi dari tokoh-tokoh itu sama warga sini. Pertanyaan ketiga, Ya, makam yang paling berkesan di sini apa? mungkin makam yang berkesan itu ya, yang ada gazebo-nya itu ya. Beliau itu kan ibarat selain dari tokoh-tokoh kepala daerah, beliau juga seorang alim ulama juga gitu kan, penyebar agama Islam di sini juga, peradaban Islam di sini juga yang awal terjadi. Jadi titik tolak penyebar agama Islam di sini juga beliau lah yang ini, yang macam-macam penyebar Islam di sini. Selain dari sekaligus Masjid Jami Kali Pasir ini pun dari dulu banyak tokoh
masjid ini tidak hanya sebatas untuk ibadah sholat, di sini pun ada tempat belajar, tempat persinggahan para wali, dan di ini pun ada juga yaitulah peradaban Islam dan penyambungan di sini juga. Jadi mungkin itulah ya makam yang paling berkesan, tokoh-tokoh yang ini yang memang awal dari titik tolak dari pertama penyebaran bangsa di sini, beliau-beliau lah yang menyampaikan. Tadi waktu jalan saya sempat lihat di makamnya ada makam beberapa titik lampu. Itu kira-kira kenapa ya Pak? Maaf sebelumnya kita di sini tidak ada unsur magis ya, dan inilah tidak macam-macam untuk berpikir itu, tapi kami awal dari nisan makam itu dibungkus itu dari makam Nyi Ratu Hajah Murtapia yang beliau itu kan dari pengajar ngaji guru pesantren di sini, penduduknya hanya menghormati keilmuannya aja gitu kan ya. Nah kemudian begitu datang 3 arkeolog ke sini dari arkeologi Jakarta, dari UI juga ke sini, atau UI dari itu setuju banget kalau yang kalau dari peneliti itu menyebutkan bahwa nisan yang dibungkus dengan kain putih itu hanya melindungi dari cuaca aja. Kan nisan-nisan udah pada tua gitu kan ya, cuaca dari panas, dari hujan gitu kan. Dulu kan tidak ada saung itunya, jadi itulah untuk melindungi itu supaya lebih kuat gitu kan. Kalau tidak ada mungkin lebih rapuh gitu kan itu tadi tidak ada unsur apa-apanya, itu pelindung dari cuaca aja. Apa yang membuat Masjid Kali Pasir berbeda dari masjid di sekitar sini? Memang jelas ya, kalau Masjid Kali Pasir kan memang masjid tua gitu ya, bangunannya pun seperti ini hanya 4 persegi aja gitu ya. Cuman ada ciri khasnya yaitu kita lihat dari dalamnya pun ada 4 tiang ini kan memang tidak ada. Terus kemudian kita lihat juga di depan itu ada mimbar dan mihrab. Sekarang mungkin mimbar ada di mana-mana, tapi mihrab nggak ada kan. Nah kalau kita keluar juga, kita di atas kita tidak pakai kubah, kita kan di bahasa kita mah pakai momolo atau cungkup, tapi itu hadiah daripada Kesultanan Banten langsung yang bernama Balu Arti namanya itu, tapi tidak ada di mana-mana seperti itu. Arsitektur ini pun bangunan ini pun itulah perpaduan dari Sunda dan Melayu gitu. Jadi berbeda semasa beda banget sama masjid-masjid sekarang itu kan, yang sekarang kok mewah semua gitu kan. Tapi ini mah ke daerah-daerahan lah gitu ini ya itu. Itulah mungkin dari mulai ini pun kalau kita masuk pun adik-adik juga bingung bangunan dengan sama kiblatnya ini kan beda ya. Kiblat mencong gitu ya kiblat ini. Tapi ini yang menyebut kiblat ini bukan orang sembarangan, yaitu Syekh Nawawi Al-Bantani. Sebelum ke Pakojan beliau menemukan seperti ini. Ini itu saja. Pertanyaan dari saya, pertanyaan terakhir itu, apa keistimewaan dari 4 tiang yang ada di sini? Kalau keistimewaan mungkin bukan nggak ada ya, mungkin belum ini aja, cuman hanya bahwa yang ini benar-benar ibaratnya didirikan itu tanpa sentuhan. Kalau cerita lisannya, jadi dari hadiah dari Sunan Kalijaga itu ketika kayu itu jati itu malam adanya itu, tapi begitu subuh udah berdiri. Jadi dengan keilmuannya itulah berdiri ini semua tidak ada sentuhan dari ini, didirikan dengan sendiri dengan ilmu bertujuan gitu. Mungkin itulah dari ini aja. Kalau misalkan memang dari ini keistimewaan seperti itu, tapi ini juga bukti nyata gitu kan ya, bahwa di sini pernah ini masjid akan dirobohkan. Kita adik-adik cuma bisa lihat di sini ada tapak-tapak kapak atau itu baca pernah dibaca itu untuk ditumbang lagi, tapi alhamdulillah tidak sama sekali tidak ada ini. Coba memang masih yang juga masih ada tampak ini yang untuk dibaca seperti itu. Dan itu kayak gimana nggak sampai subuh itu. Cerita aja, tapi yang lainnya belum ada ini, belum ada cerita sejarah yang bagaimana sih itu. Bapak, ini pertanyaan saya dari saya. Ini ciri khas dari masjid ini apa? Ya, kalau ciri khas dan masjid Kali Pasir mungkin ya tadi mungkin dari
dari atap itu kan kita tidak pakai kubah gitu ya, kita pakai balu arti. Terus dari mulai di dalamnya pun mungkin tidak seperti biasanya, kita masih ada tiang 4 itu. Di sini juga ada mimbar dan mihrab. Kiblatnya pun miring gitu kan ya tadi. Mungkin itu ciri-ciri yang paling ini kan signifikan dari masjid yang lain. Dari bentuk bangunan pun beda banget dengan masjid sekarang ini. Perbedaannya dengan bentuknya arsitektur dari perpaduan dari budaya Melayu dan budaya Sunda seperti itu. Jadi itulah mungkin ciri-ciri yang beda dengan yang masjid. Oke Bapak, itu sekiranya pertanyaan dari kita semua sih udah terjawab banget oleh Bapak. Nah, kali ini boleh nggak kita melakukan tur mungkin di dalam masjidnya yang dipandu oleh Bapak? Siap, silakan. Ini pintu ini memang kita di atas ini pun mungkin tidak ada yang masjid sekarang juga ya. Ini dari Keraton Solo ininya, yang di bentuk ininya. Dan kayunya pun ini sudah diganti nih dengan kayu sekarang. Yang lama udah kayunya tuh udah ropok sekali gitu ininya. Yang ini mulai dari gebyuk ininya dari sini gitu. Sekarang kita ke dalam. Ini kita mendapatkan 4 tiang ini, yang memang dari awal tuh sampai sekarang. Mungkin dari awal sampai sekarang itu hanya 3 bagian yang masih utuh. 4 tiang ini, mimbar dan mihrab, dan satu lagi balu arti itu. Di mana di antara 4 tiang ini satu tiang dari hadiah dari Sunan Kalijaga. Sebetulnya mah kalau dari cerita dari Demak itu memang ini dari semua dari Sunan. Yang tadi Sunan Gunung Jati, hadiah dari Sunan Kalijaga, Sunan Derajat, yang ini Fathahillah. Ini kemudian ada juga mempertanyakan, Pak, yang itu ada 11 itu yang kalau misalkan memang itu ditanyakan ada yang ini rukun iman dan rukun Islam yang seperti itu kan, mungkin rukun Islam iman itu yang memang itu. Yang lainnya mungkin hanya sebatas ini aja ya, jendela-jendela pun ya memang khasnya dari dulu, cuma ada perbedaan sekarang, ada ininya pengaman itu sekaligus ke area makam itu. Jadi kita lihat tiangnya atapnya itu bersusun dua itu. Jadi selain ada itu balu arti itu, atapnya masjid ini susun dua itu. Jadi itulah percampuran budaya Sunda dan Melayu. Ya, kita ke Mas Kiran. Oke, tadi telah dijelaskan oleh Bapaknya tentang fasilitas-fasilitas yang ada di masjid ini. Kali ini kita akan menuju makam di mana letak sejarahnya ada di sana. Ke lokasi kita masuk jalan aja. Kita temukan ini makam dari Temanggung Arya Ramdon, putra dari Temanggung Pangutijaya. Ini generasi ketiga yang Tuan menjadi pengurus Masjid Jabatan Fasid. Beliau dari tahun 1700 sampai 1800 ini yang makam tertua yang kedua dari yang sana. Kita menuju makam kaki. Yang tokoh pendiri pesantren pertama sejauh pada waktu itu. Ini yang tadi pernikahan dari Sultan Agung Tirtayasa, ini Ratu Siti Urian Negara. Ini di sini juga. Nah, ini yang makam pertama yang di sini ada tahun 1615 di Temanggung Pangutijaya. Beliau pun pengurus Masjid Jabatan Fasid juga. Ada juga sini pusatnya yang bernama
area Sukadilaga itu ada generasi kedua, dan di sebelah sana sampai sekarang namanya belum kita dapat, yaitu nama hanya tamat saja yang di sana. Jadi itu Pangeran Debu Pasir Putih. Beliau pun tahun 1516. Ini lokasi makam-makam yang awal ini mah makam ulama wanita. Dan kemarin juga sempat diklarifikasi oleh Sultan Banten bahwa Mirature ini keberadaannya benar di sini, bukan di Banten itu kan masih ada simpang siur. Beneran dimakamkannya di sini. Di sini dari Sultan Banten di sini menjelaskan bahwa Mirature benar-benar di sini. Karena ini orang Kalipasir ini mah kan di sini juga ada kaitan dengan itu Jatinegara itu, Jatinegara tahun itu, karena anaknya daripada Mirature itu Pangeran Sugiri itu kan tokoh pendiri Tangerang. Setelah itu dia nggak ikut ibunya, dia lari ke kakeknya sih, Pangeran Jayakarta. Makam Bupati ketiga Tangerang agak ngajak penakan. Kita punya prasasti dari pemerintahan kota. Karena ini dari Cagubangi dari pemerintah kota. Nah ini kalau di sini Masjid Maikel Pasir didirikan tahun 1576. Ini tahun dari di Demak. Ini cerita dapat dari Demak. Ini mungkin tahun segini masjid itu sudah berbentuk gitu kan, jadi. Nah di sini cuman kalau Temung Pancuja di sini sebetulnya mah beliau tahun 16-an ya. Kan tahun 15 itu 1615 itu. Yang terakhir ini itu Raden Gunung Wiryabilaga. Mungkin dari makam-makam lain mah hanya warga di setempat di sini. Kalau makam-makam yang mungkin tokoh-tokoh itu hanya sebatas yang tadi itu, seperti itu. Ya, Oke Bapak, selanjutnya boleh kita menuju ke masjid lagi untuk ke depan. Oke Bapak, tadi kan kita sudah melakukan tur, sudah wawancara juga ke Bapak. Kita juga berterima kasih banyak ya Pak atas waktu yang Bapak luangkan. Maksudnya apa? Itu kan kurang lebih juga mohon maaf dari saya kalau misalkan memang ibaratnya ada dari adik-adik dan kelompok nonton ini kami selalu terbuka ya. Dan kalau kurang narasi atau kurang dokumentasi dan segala-galanya kembali lagi. Dari kami sendiri juga kita merasa senang mendapatkan informasi dan mendapatkan wawasan yang luas dari Bapak juga. Oke, mungkin sekian dari kami juga. Oke, untuk penutupan, mohon maaf bila ada salah kata, salah ucapan atau salah tindakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak. مرحبا جتها وتنتقي حبها